masih ada pada hukum kedua, dan kita akan melanjutkannya pada kesempatan ini. Dan untuk itu hukum kedua terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itulah bunyi hukum yang kedua, dan hukum ini sering diringkas, jangan membuat dan menyembah patung berhala. Kita tahu bahwa patung berhala pada zaman dulu itu terbuat dari logam mulia, yaitu ada yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga lainnya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap patung-patung berhala seperti itu? Bagaimana sikap kita bahwa dengan adanya patung yang dibuat dari emas atau dilapisi dengan emas, bagaimana sikap kita terhadap barang-barang seperti itu atau terhadap patung-patung berhala seperti itu? Untuk menentukan sikap kita terhadap barang-barang seperti itu atau patung berhala seperti itu, mari kita perhatikan satu ayat penting untuk kita ketahui, yaitu Ulangan pasal 7 ayat 25-26. Ulangan pasal 7 25-26. Ulangan pasal 7 ayat 25 sampai 26. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa patung-patung itu atau patung-patung berhala itu banyak yang indah, banyak terbuat dari emas atau dilapisi dengan emas dan dibuat begitu rupa dan sangat mengagumkan. Jadi
sikap kita terhadap barang-barang itu, yang pertama, kita harus memusnahkan patung berhala. Ya. Kita harus memusnahkan patung berhala. Jadi yang dimaksud dengan memusnahkan patung berhala itu, jika patung-patung itu atau barang berhala itu ada dalam wewenang kita. Jadi jangan kita bertindak karena dengan adanya firman Tuhan ini, lalu kita bertindak dengan secara tergesa-gesa. Misalkan ada patung berhala di rumah si A, karena ada firman Tuhan harus hancurkan atau tumpaskan, lalu kita pergi, lalu kita mengambil dan menghancurkan. Atau ada tempat atau ada patung berhala di tempat-tempat ibadah para penyembah berhala. Lalu kita pergi dan mengangkatnya, lalu menghancurkannya. Itu bisa-bisa kita yang dibunuh, kita yang dipukul orang. Kita bawa lalu kita bakar. Bisa-bisa kita yang dibakar orang. Jadi maksudnya ialah menghancurkan patung berhala itu, kalau patung-patung berhala itu ada dalam wewenang kita. Jadi jangan sembarang. Lalu apa yang harus kita buat jika kita mengetahui bahwa ada patung berhala di tempat si A, si B, dan lain sebagainya? Cukup kita beritakan Injil kepada orangnya. Jika dia menyadari bahwa hal itu adalah dosa, lalu menyadarinya, biarkan dia sendiri yang menghancurkan patung atau barang berhala seperti itu. Jadi kalau patung berhala itu ada dalam wewenang kita, kita harus menghancurkannya, kita harus memusnahkannya. Jikalau itu tidak ada dalam wewenang kita, seperti yang saya katakan, kita cukup memberitakan Injil kepada orangnya, lalu biar dia sendiri yang menghancurkan barang berhala atau patung-patung berhala seperti itu. Jadi kita tidak punya hak. Yang kedua, kita tidak boleh menginginkan emas atau perak dari patung berhala itu. Kalau kita di pertemuan pertama kita tahu bahwa patung berhala itu dibuat dari emas atau dilapisi dengan emas, dan itu sangat indah dan sangat menarik. Jadi banyak orang Israel pada zaman itu yang tertarik lalu sujud menyembah kepadanya. Jadi sikap kita terhadap barang-barang berhala seperti itu, kita harus menumpaskan barang berhala seperti itu kalau ada dalam wewenang kita. Kalau tidak, kita cukup memberitakan Injil, dan biar orang itu, jika dia menyadarinya bahwa itu adalah sesuatu dosa,
sesuatu yang tidak benar, biar dia yang menghancurkannya sendiri. Lalu yang berikut, sikap yang berikut, kita tidak boleh membawa patung berhala itu masuk ke rumah kita. Apakah sebagai hiasan atau dengan alasan apapun juga. Jadi kalau ada patung berhala yang kelihatannya wah sangat menarik, sangat indah. Kalau kita tahu bahwa patung itu atau barang itu adalah barang yang berhala atau yang disembah oleh orang, kita tidak boleh membawa masuk ke dalam rumah kita, atau kita tidak boleh menginginkannya, membawanya untuk kita jadikan hiasan. Wah, kelihatannya ini bagus. Kalau saya bawa, kira-kira di posisi mana dia harus ditaruh. Karena ini harus sesuatu barang yang indah. Mungkin di tempat kita atau di daerah kita mungkin jarang ada yang seperti itu. Mungkin saja benda-benda yang lain yang ada. Tetapi untuk patung atau apapun yang terbuat dari emas, khusus bagi saya belum pernah berjumpa. Tapi mungkin ini ada di Indonesia, di negara kita. Jadi untuk berjumpa dengan barang-barang seperti itu atau hal seperti itu, kita tidak boleh mengaguminya lalu kita membawa untuk menjadi suatu pajangan ke dalam rumah kita. Itu tidak boleh. Lalu yang berikut, kita harus merasa jijik dan keji terhadap patung berhala juga yang indah pembuatannya dan bahkan yang terbuat dari emas atau berlapiskan emas. Ya. Jadi kita harus merasa jijik dan keji terhadap barang-barang seperti itu. Bukan sebaliknya, merasa terkagum atau merasa senang atau tertarik untuk memiliki barang seperti itu. Tidak. Sikap kita harus merasa jijik terhadap patung-patung atau terhadap barang-barang yang berhala seperti itu. Kalau patung biasa atau patung biasa itu tidak masalah. Ya. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, bahwa yang dilarang itu patung berhala. Kalau patung biasa tidak masalah. Kita melihatnya indah, kita pasangkan di ruang tamu atau dimanapun yang kita suka, itu tidak masalah. Tapi kalau patung berhala, itu tidak boleh kita bawa pulang dan menginginkannya untuk kita jadikan hiasan di rumah kita. Itu tidak boleh. Ada seorang penafsir namanya Matthew Henry tentang Ulangan 7 ayat 25-26 ini, dia mengatakan seperti ini. Patung-patung berhala yang telah disembah oleh orang-orang kafir adalah kekejian bagi Allah, dan karena itu harus demikian bagi mereka. Semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah membenci apa yang ia benci. Patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang kafir adalah kekejian bagi Allah. Allah, katakanlah ini B, ini saya.
Allah membenci B. Lalu saya mengasihi Allah. Kalau saya mengasihi Allah, saya tidak boleh mengasihi B. Allah membenci B. Saya mengasihi Allah. Saya tidak boleh mengasihi B karena B dibenci oleh Allah. Saya harus membenci B karena saya harus membenci B karena Allah membenci B. Saya mengasihi Allah. Itu yang benar. Tidak boleh saya mengasihi Allah sedangkan saya juga mengasihi B yang dibenci oleh Allah. Ya. Jadi yang benar adalah Allah membenci B, saya pun harus membenci B karena B dibenci oleh Allah. Saya mengasihi Allah. Lanjut kata-kata Matthew Henry. Mereka tidak boleh mempertahankan patung-patung untuk memuaskan ketamakan mereka. Janganlah engkau menginginkan perak atau emas yang ada pada mereka, atau menganggap sayang untuk menghancurkannya. Janganlah engkau membawanya ke dalam rumahmu untuk menggantungkannya sebagai suatu hiasan, atau memeliharanya sebagai suatu monumen kecantikan. Tidak, itu harus dibuang ke dalam api. Itu adalah tempat yang paling cocok baginya. Jadi patung berhala itu tidak boleh kita bawa masuk, lalu kita gantung sebagai hiasan atau sebagai satu monumen kecantikan. Tetapi yang layak bagi barang berhala atau patung berhala itu harus dibakar, ya. Bakar atau musnahkan. Juga penafsir lain yaitu Adam Clark tentang Ulangan 7:25 ini mengatakan seperti ini. Beberapa atau sebagian dari patung-patung berhala kuno dilapisi dengan emas, dan Allah melihat bahwa nilai dari logam itu dan keindahan dari pembuatannya bisa menjadi suatu bujukan bagi orang Israel untuk memelihara mereka. Dan ini bisa membimbing pada penyembahan berhala, karena patung-patung berhala itu terkutuk. Semua mereka yang mempunyai patung-patung itu atau apapun yang berhubungan dengan patung-patung itu juga terkutuk. Jadi barang itu adalah barang yang terkutuk. Jika kita menyembah atau menyenangi barang-barang seperti itu, maka kita pun adalah orang yang terkutuk. Perhatikan Keluaran 32 ayatnya yang ke-20. Keluaran 32 ayatnya yang ke-20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Jadi tindakan terhadap barang berhala itu dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Itu sikap yang benar terhadap barang-barang berhala. Dibakar dan dimusnahkan. Harus dimusnahkan. Tidak boleh ada
rasa tertarik, tidak boleh ada rasa senangi atau sayang kalau saya menghancurkannya. Sayang kalau saya memusnahkan atau membakar. Tidak boleh ada sikap seperti itu. Melainkan sikap yang benar adalah membakar atau memusnahkan barang-barang berhala seperti itu. Juga 2 Raja-Raja 23 ayat 4, 5, ayat 4 dan 5. 2 Raja-Raja 23 ayat 4 dan 5. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara Romawi. Lagi-lagi di sini menunjukkan sikap yang tidak menginginkan barang-barang berhala. Dibakarnyalah semuanya itu. Jadi ada tindakan menghancurkan, tindakan memusnahkan barang berhala seperti itu. Juga 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-16. 2 Tawarik pasal 15 ayatnya yang ke-16. Bahkan Raja Asa memecat Maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Ini sikap yang benar, harus memusnahkan, merobohkan patung berhala, patung yang keji, menumbuknya sampai halus dan membakarnya. Ada tindakan-tindakan yang perlu kita renungkan. Tindakan-tindakan ini, tindakan yang benar, tindakan tidak ada rasa senang terhadap patung atau barang berhala, rasa jijik dan keji. Jikalau saudara yang pernah berjumpa atau pernah menemui barang berhala seperti itu, lalu dalam hati saudara mulai timbul rasa ketertarikan, rasa senang, rasa ingin memilikinya, atau bahkan sampai saudara mengambilnya untuk dijadikan suatu hiasan atau suatu keperluan bagi saudara, maka saudara telah melanggar hukum kedua ini, bahwa sesuatu yang berhala itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan saudara pun termasuk
orang yang keji di hadapan Tuhan karena saudara ingin atau mempunyai, ingin rasa memiliki atau bahkan mengambilnya sebagai suatu yang mengutamakan kepentingan saudara. Jadi renungkan hal ini, renungkan bagian firman Tuhan ini yang bagaimana mengajari kita atau menunjukkan kepada kita bahwa sikap yang benar terhadap barang berhala atau patung-patung berhala seperti itu harus memusnahkannya, harus menghancurkannya. Tidak boleh ada rasa ketertarikan. Tidak boleh kita membawa untuk kita jadikan suatu hiasan bagi kita daripada barang-barang berhala seperti itu. Mungkin saudara yang pernah berjumpa dengan hal-hal seperti itu. Renungkan ini, bagaimana sikap kita terhadap patung-patung berhala atau barang-barang berhala yang pernah kita temui atau jumpai di sekitar kita. Adakah rasa ketertarikan daripada kita terhadap barang-barang seperti itu? Adakah rasa senang memiliki terhadap barang-barang seperti itu? Jika saudara ada memiliki rasa senang, ketertarikan, atau mengambil dan memilikinya, saudara telah melanggar hukum kedua ini. Dengan saudara membawa, menginginkan, merasa senang, tertarik terhadap barang berhala seperti itu. Jadi sikap kita terhadap barang seperti itu, seperti yang sudah kita pelajari saat ini, bahwa kita harus merasa jijik, bahwa kita harus merasa benci terhadap barang-barang seperti itu. Kita tidak boleh memiliki rasa senang, tertarik, apalagi sampai memiliki. Kita harus memusnahkan, kita harus menghancurkan, kita harus membakar atau melenyapkan, karena tempat seperti itulah atau dengan cara seperti itulah yang sangat layak bagi barang atau patung-patung berhala itu. Ingat seperti yang saya katakan, bahwa untuk menghancurkan barang berhala atau patung-patung berhala, kalau ada dalam wewenang kita, ya, kalau itu ada dalam wewenang kita, tetapi kalau tidak, jangan coba-coba. Bukan saudara yang menghancurkan barang itu, bukan saudara yang membakar atau memusnahkan itu, bisa jadi saudara yang dimusnahkan oleh orang-orang yang mempercayai barang atau menyembah berhala. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, bahwa ketika kita mengetahui bahwa si A, si B mempunyai barang berhala seperti itu, cukup kita memberitakan Injil kepada dia. Jika dia sadar bahwa itu adalah dosa, biarkanlah dia yang bertindak untuk menghancurkan barang berhala itu. Renungkan ini, bagaimana sikap kita terhadap barang berhala. Ada satu kisah
ada dua berteman, katakanlah si A dan B. B ini punya bapak memiliki patung berhala. Ada 3 buah. Dan itu adalah emas. Beratnya 25 kilo. Masing-masing berat itu 25 kilo. Dan jika satu dijual bisa atau diuangkan, itu kira-kira kurang lebih 25 miliar. Dan jika ketiganya dijual, maka 25 kali 3 bisa 75 ya. Bagaimana jika saudara pergi untuk menginjili bapak dari si B ini, lalu dia bertobat? Seandainya dia berikan kepada saudara semuanya ini, bagaimana sikap kita? Wah, ini bisa-bisa kita tidak tidur malam ya. Bayangkan kalau satu saja dijual itu sudah 25 M. Wah. 25 kilo beratnya jika diuangkan 25 M. 25 miliar. Jika kita pergi menginjilinya, lalu dia bertobat, lalu bapaknya kasih kepada kita, bagaimana sikap kita? Ini sudah ada di benak kita. 75 miliar. Kita punya uang 1 juta saja. Senangnya bukan main. Itu sudah menurut ukuran kita sudah sangat besar. 100.000 saja. Itu senangnya sudah bukan main. 50.000 saja. Senangnya juga bukan main. Bayangkan jika bapak dari si B bertobat, lalu diberikan pada kita. Kita jual. Wah, bisa-bisa kalau ini dijual di Sabu paling kaya, atau bahkan di NTT saya yang paling kaya. Kalau begitu bisa untuk sebagiannya saya sumbang ke gereja untuk pembangunan gereja. Sebagiannya lagi saya sumbang untuk orang-orang miskin atau untuk orang yang tidak cukup ekonominya. Tapi firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, seberapapun nilainya, seberapapun banyaknya, atau seberapapun berharganya, jika itu adalah sesuatu yang berhala atau itu adalah barang berhala, sikap kita yang benar harus memusnahkan barang berhala itu atau patung berhala seperti itu. Jangan kita tertarik atau jangan kita
Sayang sekali jika dihancurkan barang yang begitu berharga. Tidak, firman Tuhan jelas bahwa barang berhala kita harus musnahkannya. Kita tidak boleh memiliki sikap yang melanggar hukum yang kedua ini. Jadi sikap yang benar adalah menghancurkan, memusnahkan, merasa jijik terhadap barang berhala seperti itu. Jadi renungkanlah ini. Jika saudara sampai saat ini melakukan hal seperti itu melanggar hukum kedua ini, dan itu adalah dosa. Dosa itu jikalau saudara lakukan atau bawa sampai saudara mati, saudara akan menanggung akibatnya di dalam neraka sampai selama-lamanya. Jadi jika saudara yang pernah mengalami hal seperti ini dan sampai saat ini saudara tidak melepaskannya, dengarlah ini. Lepaskanlah itu, buanglah semuanya itu, karena itu adalah dosa. Dan saudara perlu atau harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus dosa itu. Jadi kalau sampai saudara masih memiliki rasa atau masih punya barang-barang berhala atau masih menyembah berhala sampai saat ini, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan mempunyai jaminan atau memiliki kepastian keselamatan. Maka dosa-dosa yang saudara buat dengan menyembah berhala atau memiliki rasa senang terhadap barang-barang berhala atau mengambil dan menjadikan sesuatu monumen yang indah dilihat oleh mata, maka saudara perlu bertobat. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan buanglah semuanya itu. Jadi sikap yang benar terhadap barang-barang berhala harus dimusnahkan, harus dihancurkan, harus dibakar, karena tempat untuk barang-barang itu itulah yang paling pantas, yaitu dihancurkan atau dimusnahkan. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan di minggu berikut. Jadi renungkan ini, biarlah firman Tuhan menolong kita, memberkati kita, menyadarkan kita bahwa selama ini yang kita buat itu adalah dosa, dan ambil tindakan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.